Tapi mungkin beberapa lomba lain ada yang disampaikan saat TM, jadinya namanya prepared motion. Iya. Mungkin kurangnya juga di situ sebenarnya target pemerintah tuh maunya apa gitu kan. Kurang di Oke. Jadi nanti berangkat secara tim berdua mewakili Indonesia? Iya. Halo teman-teman, welcome back to podcast Let's Talk. Pada episode kali ini kita akan berbincang dengan mahasiswa Universitas Brawijaya yang telah mengharumkan nama UB di lomba kancah nasional dan membawa pulang juara 3 dalam NUDC, salah satu lomba yang bergengsi dari Kemenristek Dikti. Langsung aja kita ngobrol bersama dengan Hema. Halo Kak. Gimana kabar hari ini? Ya cukup baik walaupun hari ini terasa melankolis karena agak hujan ya. Betul. Boleh kenalan dulu, Hema ini siapa sih? Oke, perkenalkan, nama saya Hemalia Kusuma Dewi, biasanya dipanggil Hema atau Hemalia. Saya mahasiswa Hubungan Internasional Universitas Brawijaya, tentunya Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, semester 6, angkatan 2021, sudah mau expired. Ini sebagai pertanda bentar lagi udah mau magang, KKN, Benar. dan skrip suite gitu ya. Iya, benar sekali, Kak. Tapi tetap aktif lomba-lomba nih. Iya, bisa dikata. Oke, ini sebelum ke NUDC pasti ada prosesnya dulu ya, katanya ada UBDC dulu. Nah, itu gimana tuh proses awalnya? Jadi proses awalnya itu sebenarnya dari seleksi di fakultas dulu untuk menentukan delegasi. Kemudian dari fakultas kita akan diseleksi di tingkat universitas, yaitu jadi kita mewakili FISIP di tingkat universitas. Kemudian di tingkat universitas itu kita ada seleksinya adalah untuk menentukan siapa yang juara dan siapa yang mendapatkan best speaker. Karena nanti yang kemudian mewakili menjadi delegasi itu bukan yang juara 1, 2, 3, tapi yang best speaker 1, 2 secara nilai individu gitu. Dan terjadilah dua-duanya FISIP dapat best speaker semua, benar. Amazing. Dan juara 1 juga. Dua-duanya? Iya. Wow, memang rezekinya seperti itu Ya, ya. memang rezekinya seperti itu. Luar biasa. Ini kalau ditarik mundur, Hema emang dari dulu suka banget dengan dunia debat atau pas kuliah nih baru berkecimpung di situ? Kalau ditarik mundur, saya sebenarnya debater dari SMA. Oh, jadi kita saya udah berkecimpung di debate ini kurang lebih 2,5 tahun di SMA. Cuman kemudian di kuliah itu sempat vakum 2-3 tahun. Iya, karena ada kesibukan lain dan saya pun ada interest lain juga. Namun kemudian di tahun ini, kemarin bulan Maret, saya ditarik kembali untuk mewakili FISIP di Universitas Brawijaya Debating Championship gitu. Jadi dan untuk mewakili NUDC. Jadi sehingga akhirnya nyemplung lagi di dunia debat seperti itu. Gak sengaja ya. Gak sengaja. Tapi ternyata malah rezeki. Iya, alhamdulillahnya. Apa sih yang menarik dalam dunia debat? Kalau dari kacamata orang awam nih kayak aku ngelihatnya tuh kayak gitu kan, kayak harus punya pengetahuan yang luas, habis itu kayak seolah-olah lagi berantem nih sama yang lain gitu kan, bahasanya orang debat gitu. Nah, kalau dari kacamata seorang Hema tuh apa sih sisi yang menarik dalam dunia debate? Sebenarnya agresif. Beberapa debaters memang punya style yang cukup agresif, makanya dikirain lagi berantem ya. Hanya saja gini, yang pertama untuk saya adalah itu kan debate itu butuh critical thinking skill. Kayak kita harus benar-benar kritis karena kemudian kita harus bisa meyakinkan adjudicators untuk membuat kita tim yang upper hand, tim yang menang gitu kan. Dan untuk melakukan itu caranya adalah dengan membuat argumentasi yang itu melalui step by step analysis. Jadi harus dibentuk berdasarkan logika yang bisa meyakinkan gitu. Dan saya sendiri menikmati proses dari hal itu karena debate itu seperti memberikan space untuk saya untuk benar-benar menantang gimana cara saya berpikir, dan itu sangat mengasah ke critical thinking skill sih menurut saya. Dan saya rasa ini juga berlaku ke banyak banget debaters yang kemudian critical thinking skillnya itu benar-benar lebih daripada bahkan ajang-ajang lomba lainnya, karena kita terbiasa untuk
berpikir secara kritis dalam waktu yang sangat singkat. Kalau dari NUDC sendiri itu kan ada di debate-nya itu stylenya itu British Parliamentary. British Parliamentary itu adalah di mana dalam satu round itu nanti akan ada 4 tim yang berdebat dan kemudian dari 4 tim itu nanti kita diberi waktu hanya 15 menit untuk membangun argumen kita setelah motion atau mosi diluncurkan, dan dari 15 menit case building itu kita harus bisa mempersembahkan kasus kita dalam pidato kita itu selama 7 menit 20 detik. Oh. Iya, dan itu harus dimaksimalkan semaksimal mungkin. Jadi kita dilatih terbiasa untuk berpikir cepat. Dan saya rasa saya menikmati dan juga menikmati prosesnya, dan juga skillnya sangat beneficial untuk saya. Bahkan di HI sendiri, saya sebagai mahasiswa HI itu sangat berguna gitu sejauh ini. Ini vocabnya menarik, menikmati ya. Iya. Dimana orang belajar critical thinking tuh sesuatu yang mungkin butuh effort. Ini malah kebalikan ya, menikmati. Oke, ini nice banget. Tadi sempat dikatakan ketika lomba ada motion yang diluncurkan. Apakah motion itu disampaikan saat TM atau ya udah hari H misalnya masuk di semifinal, masuk grand final baru dikasih saat itu, atau kayak gimana tuh? Kalau di NUDC seperti yang kedua, baru disampaikan di hari H. Tapi mungkin beberapa lomba lain ada yang disampaikan saat TM, jadinya namanya prepared motion. Hanya saja di tingkat universitas biasanya motionnya langsung di hari H. Saya rasa sudah tidak banyak prepared motion di tingkat universitas. Pertanyaannya, kalau knowledge-nya kurang luas, gimana bisa membangun argumen sampai 7 menit 20 detik tadi? Saya rasa nanti jatuhnya kepada logika sih. Jadi kayak gimana kita bisa simple logiknya itu seperti apa. Misalnya kalau motionnya tentang pendidikan, berarti kira-kira simple logiknya tuh apa sih? Oh, kita harus bisa mempresentasikan argumen yang menonjolkan gimana kita bisa memprovide edukasi yang inklusif, misalnya seperti itu. Nanti tergantung dengan motionnya minta apa dengan kita, seperti itu. Jadi walaupun kita nggak punya banyak data, atau sebenarnya data jarang banget dipakai sih. Walaupun kita nggak punya example atau nggak punya studi kasus yang kemudian kita rasa itu bisa penting, tapi selama kita bisa membangun kembali lagi tadi argumennya secara logis dan step by step analysis dan bisa meyakinkan, itu tetap bisa menang. Oke, berarti yang dinilai itu bukan berdasarkan misalnya banyaknya data dan fakta yang betul-betul terjadi di lapangan, tapi lebih kepada gimana teman-teman membangun argumen itu secara logis dan juri kayak agree dengan apa yang kalian sampaikan. Atau seperti apa penilaiannya, bobot penilaiannya? Yang pertama iya benar, kalau misalnya itu lebih tidak berkecimpung kepada data dan fakta di lapangan. Tapi yang kedua saya rasa wordingnya itu bukan setuju, bukan agree, tapi mana argumen yang kemudian bisa lebih mengconvince, lebih meyakinkan, di mana realisasi dan manifestasinya itu bisa lebih terlihat, terwujud dari argumennya. Jadi di sini logika itu juga harus ada pembangunan logika yang realistis dan implementatif seperti itu. Berat jadi banget ya teman-teman debate ini. Iya, jadi dan karena motion itu kan dia ada beberapa macam ya, di mana misalnya ada motion yang dia itu namanya motion proposal. Jadi kita harus membuat suatu proposal kebijakan untuk kita jadikan argumentasi, dan nanti argumentasi kita adalah yang pertama nanti terdiri dari proposal kita apa, yang kedua adalah menjelaskan kenapa proposal itu penting dan bisa diwujudkan. Seperti itu. Oke, dan aku sempat nonton dikit waktu itu karena di-share sama teman-teman alumni di grup formasi. Kebetulan terus aku nonton dikit, ternyata itu ada pembagian role-nya gitu ya. Ada yang jadi kayak open government apa segala macam. Boleh deh kamu jelasin itu kayak gimana sih sebenarnya permainannya? Jadi sekali lagi itu NUDC itu ada sistem namanya British Parliamentary. British Parliamentary itu tadi ada 4 tim. 4 tim itu ada yang namanya opening government, pemerintah pembuka, opening opposition, oposisi pembuka, closing government, closing opposition. Dan berarti di sini ada 4 tim yang kemudian dinamikanya itu gimana ya? Jadi tetap ada 2 sisi. Jadi nanti opening government dan closing government itu tetap mendukung mosi. Opening opposition dan closing opposition tetap menolak mosi. Hanya saja antara opening dan closing itu argumen atau kontribusi yang diberikan harus berbeda. Jadi nggak boleh sama. Dan nanti sistem pemenangnya adalah sistemnya ranking 1 sampai ranking 4. Tim yang paling kontributif terhadap debate dan yang paling bisa membuktikan burden atau beban dari tim mereka, motionnya, menjawab motionnya, itu nanti yang dapat
ranking 1. Berarti yang paling tidak kontributif atau yang paling minimum kontribusinya ranking 4. Dan nanti berdasarkan ranking itu ada yang namanya victory point. Itu yang menentukan peringkat kita secara umum nanti saat untuk nanti maju ke eliminasi. Jadi kalau nanti ranking 1 itu dapat 3 victory point, dapat 3 poin, ranking 2 dapat 2, ranking 3 dapat 1, ranking 4 dapat 0. Gitu. Kasian banget dapat 0. Iya. Oke, I see. Seru ya. Berarti ada kemungkinan misalnya mosinya tentang A, tapi kalian sebenarnya dalam hati nggak setuju. Tapi kalian dapatnya yang mosi jadi government harus setuju. Itu Iya berarti harus. melawan hati nurani gitu ya. Pernah Iya, tentu terjadi saja. ya dalam lomba biasanya? Pernah, tentu saja pernah, berkali-kali tentu saja. Mau dikasih contohnya? Boleh, boleh. Jadi motionnya itu tentang, ini agak sensitif, motion agama. Oh, wow. Motion agama yang dimana motionnya itu tidak ingin dunia yang ada narasi neraka dan surga, di mana saya menjadi pemerintah gitu, jadi harus mendukung dunia seakan-akan tuh nggak ada neraka dan surga, padahal saya sendiri Islam gitu. Dan saya Islamnya kayak ya udah saya Islam udah yakin gitu kan. Iya, oke. Oke, jadi ya gimana caranya saya tetap harus bisa mempresentasikan argumen yang kemudian mungkin secara naluriah sangat bertentangan dengan kepercayaan saya sendiri gitu. Tapi ya tetap harus dijalankan. Kita sebagai Seperti penonton udah itu. ketar-ketir nih, Hema. Gimana? Iya. Jadi benar. Jadi Oke. memang banyak sekali hal di debat yang kemudian yang bisa saja kita di posisi melawan kepercayaan kita, melawan apa yang kita inginkan dan sebagainya. Tapi ya kalau istilahnya tuntutan profesional gitu. Oke, seru-seru banget. Berarti bukan hanya skill tentang critical thinking, tapi teman-teman juga harus bisa memastikan role-nya sebagai apa gitu ya. Betul-betul Benar. memahami di situ kalian dapatnya role-nya sebagai apa. Benar. Oke, terus tadi yang menarik katanya, misalnya nih sama-sama government terus setuju dengan mosinya, tapi harus beda gitu ya antara Benar. opening dan closing. Berarti yang closing beban banget tuh kalau yang dia omongin udah diomongin duluan, Iya. temennya harus langsung cepet ganti gitu. Iya benar. Benar. Jadi memang kita harus bisa melihat suatu isu, suatu motion itu dari berbagai angle, dari berbagai perspektif. Wow. Mungkin misalnya kalau dari opening kita itu membuatnya perspektif pemerintah, perspektif masyarakat, mungkin bisa aja di closing kita ambil spesifik khusus perspektif aktor secara khusus, misalnya aktor minoritas, aktor perempuan secara umum dan sebagainya gitu. I see. Ini ngomongin soal mosi yang di NUDC, aku sempat nonton juga bahasnya tentang tapera. Itu juga lagi hot banget ya nggak sih? Iya benar. Kalau nggak salah Ubi sebagai dirimu Closing opposition. berarti tidak setuju ya. Tapi sebenarnya kalau sebagai masyarakat yang nanti kita juga akan masuk dalam bursa profesional ya sebagai pekerja juga, sebenarnya setuju apa nggak nih dirimu tentang tapera itu? Sebenarnya kan motion kemarin itu tentang mau mempajaki apartemen dan rumah-rumah yang ditinggalkan kosong, yang kemudian kita figure out, kita dalam proses case buildingnya itu juga sadar bahwa ini ada kaitannya juga dengan tapera, soalnya kemudian ada hubungannya dengan housing market, pasar perumahan gitu kan. Kalau secara mosinya sendiri itu saya belum tahu stand saya sebenarnya kayak ini enaknya bagus apa enggak. Cuman kalau secara taperanya saya mengikuti. Saya karena saya belum kemudian menghadapi struggle tapera dan juga sebagai pekerja yang kemudian dipaksa untuk membayar tapera, saya belum bisa memberikan opini yang pribadi. Cuman kalau melihat dari struggle teman-teman yang lain yang udah bekerja, kok sepertinya lebih tidak menguntungkan begitu. Apalagi kemudian benefit dari tapera itu sendiri belum tentu nanti realisasi rumahnya bisa dalam waktu dekat kan. Itu sangat jangka panjang kan. Betul. Gitu. Jadi saya rasa kalau secara jangka panjangnya tidak ada garansi dari kebijakannya. Jadi saya cenderung ada sentimennya negatif tentang tapera. Mohon maaf pemerintah. Mohon maaf. Oke. Ya aku juga sebenarnya lebih ke sana ya, karena potongannya 0,3% 3% apa kalau nggak salah, di mana ada yang nanti ditanggung sama si pekerjanya, ada yang ditanggung sama perusahaannya, tapi kayak mungkin sosialisasinya kurang ya, bahasanya pemerintah tak kenal maka tak sayang, tapi kita nggak usah dikenalin, ntar dulu deh kayaknya. Iya, mungkin kurangnya juga di situ sebenarnya target pemerintah tuh maunya apa gitu kan, kurang
bumikan di masyarakat ya. Ayo kita ganti topik. Baik, kita udah cukup ya. Nanti PR yang ngedit sih. Kalau ada yang kurang pas ya silakan disensor-sensor ya. Sudah mulai ini ya mengelap keringat teman kita. Nah di NDDC sendiri ada mosi-mosi yang seru nggak? Yang menurut kamu wah ini nih gitu nggak? Yang memorable banget. Tentu saja. Di mana? Di semifinal atau apa yang sebelah mana nih? Quarter final. Kenapa tuh? Mosinya tentang apa? Quarter final itu mosinya tentang Amerika Serikat dan Timur Tengah. Oh. Walaupun saya anak HI, tapi itu motion yang sangat challenging gitu. Oke. Karena itu terkait dengan kayak kesepakatan nuklir gitu di Iran. Kemudian gimana Amerika Serikat harus gimanain kesepakatan itu, dan itu adalah salah satu round yang paling challenging untuk saya gitu. Wow. Walaupun sebagai anak HI. Padahal di quarter ya, berat sekali mosinya. Iya, apalagi saya waktu itu kan hadapannya lawan di ruangan saya juga ya cukup berat. Jadi saya kayak aduh ya Allah. Ya Allah tolong ya Allah. Walaupun sambil semangat tapi ya Allah gitu ya. Ya Allah. Sebagai apa role-nya waktu itu? Sebagai opening government. Yang paling pertama bicara jadi. Sebenarnya cenderung lebih aman ya karena bisa mengungkapkan lebih banyak atau malah gambling. Sebenarnya sisi positifnya itu bisa mengungkapkan lebih banyak kalau kemudian udah mengerti apa yang akan dibicarakan. Namun sisi negatifnya adalah sebagai opening government itu karena kita pembicara pertama, jadi kan waktu kalau gini, tim-tim lain itu selama tim lain yang debat misalnya itu masih punya waktu di dalam room untuk kemudian nulis kasusnya. Tapi opening government hanya punya waktu 15 menit tadi. I see. Dimana 15 menit tadi pun sudah kepotong misalnya kita sambil jalan ke venue, jalan ke ruangan gitu. Yang dimana berarti dengan motion yang seberat itu, yang itu sangat heavy matter istilahnya. Jadi sangat berat konteksnya, kita harus benar-benar tahu apa yang terjadi. Disadvantage-nya adalah kalau kita nggak tahu apa yang terjadi, itu nggak tahu mau ngomong apa gitu. Sangat susah untuk mau ngomong apa ini gitu. I see. Aku baru makin ngeh gitu ya setelah kita cerita lebih lama. Berarti ketika di room teman-teman yang tampilnya nomor 2, 3, dan 4 mereka masih boleh tuh nyoret-nyoret masukan mereka? Iya tentu saja. Dan kan mereka juga harus merespon kasus-kasus kita. Misalnya opening opposition merespon kasus dari opening government. Kan itu juga kemudian bisa men-trigger ide-ide, oh ini bisa dijadiin kasusnya nih gitu misalnya. Oh berarti ketika teman-teman lagi berpidato itu boleh ada yang menyanggah atau nanya atau apa gitu boleh? Ada yang namanya mekanisme POI, point of information atau point of interruption, yaitu adalah mekanisme misalnya tanya atau sanggahan singkat seperti itu. Boleh diterima oleh yang bicara, boleh enggak. Wah sih, tapi tidak boleh kayak mengambil hak teman-teman yang 7 menit 20 detik tadi nggak boleh nih ya? Nggak boleh. Dikasih waktunya itu hanya sekitar 15 detik untuk tanya atau menanyakan atau menyanggah tersebut, dan itu pun ya kalau tadi sekali lagi kalau misalnya diterima sama pembicaranya, kalau nggak diterima pembicaranya ya berarti mereka nggak bisa menyampaikan itu. Aku betul-betul takjub ya dengan dunia debate ini, luar biasa nih kalian. Terus kalian persiapannya berapa lama nih dengan mosi yang tadi diceritain kayaknya bukan hal umum yang kayak kalau kita scrolling IG gitu nggak ada kan? Iya, itu kan? sangat benar. Jadi ini gimana nih teman-teman preparationnya atau Hema pribadi deh untuk ningkatin knowledge-nya sendiri, terus peka terhadap isu-isu terkini, kayak gimana cara dirimu melakukan itu? Kalau pertama secara tim kita itu latihannya kurang lebih 1,5 bulan. 1,5 bulan itu ada latihan kita hiring coach gitu, coach dari luar, dan juga ada beberapa support dari teman-teman formasi English Debating Society FETS gitu. Tapi emang secara besar kita latihannya dengan coach dari luar ini yang kemudian mereka menyediakan tim-tim sparring jadi berlawanan debat secara langsung dengan tim-tim lain yang juga di coach gitu, dan kita juga diberikan masukan terus kemudian gimana caranya mengembangkan argumentasi yang bagus, dan kita juga diberikan metering itu istilahnya adalah menjelaskan ilmu-ilmu yang kemudian bisa saja terpakai ketika debate. Misalnya ya tadi kalau kita kan tadi ada mosi tentang Amerika Serikat, itu kan berarti mosi tentang
IR, International Relations. Nah, berarti ada misalnya metering tentang International Relations seperti itu. Walaupun memang lebih banyak di kita fokus ke sparring dan juga pengembangan argumen, logika, dinamika tim gitu sih. Itu kalau tim. Kalau secara personal saya sendiri yang pertama saya itu banyak nonton video debat gitu. Karena itu adalah metering paling cepat, yaitu nonton video debate yang dulu, baik debate yang tingkat internasional maupun nasional tahun lalu gitu. Yang kedua tentunya saya baca-baca berita gitu, terutama baca berita nasional, makanya kemudian bisa bawa tapera di grand final karena baca berita gitu. Baca berita guys, kalian guys. Iya, dan karena kebetulan sebenarnya misalnya kayak tadi mosi, terus kan ada juga motion ekonomi, motion IR gitu kan. Kebetulan ini juga saya sebagai anak HI sedikit menyokong karena saya jujur saja saya terselamatkan di motion HI karena saya tahu apa yang sedang terjadi. Gitu, dan karena saya nggak ada, kan kadang gini sebenarnya kalau di debate itu saat case building atau preparation itu kita itu dibolehkan membawa printed materials, jadi materi yang sudah di-print atau ditulis mengenai matter tadi, dan itu boleh dipakai, hanya saja nggak boleh dipakai saat debatnya gitu. Boleh tapi saat case buildingnya. Nah kebetulan kita nggak punya itu gitu, jadi saya sangat relying on my knowledge as an IR student. Gitu, sama kebetulan misalnya motion ekonomi dulu pernah belajar tentang sistem ekonomi, sistem bank, likuiditas dan sebagainya, terus kebijakan moneter fiskal seperti itu pernah belajar, jadi sangat membantu. Oke, ini sungkem sama dosennya. Iya, terima kasih. Sekarang saatnya pamerin ini dong. Aduh, karena kan judulnya kan juara 3, tapi kok ada medalinya lebih gitu kan? Iya, jadi yang pertama itu kan juara 3, itu berarti kita second runner up open. Kemudian saya sendiri kemarin dapat penghargaan individu sebagai best speaker. Best speaker ke-12 sih. Best speaker 12 ini setara medali perunggu yang di sini. Wow. Gitu. Jadi karena kalau di NUDC itu ada 15 best speaker. Ya, kemudian peringkat 1 sampai 5 setara emas, peringkat 6 sampai 10 setara silver, peringkat 11 sampai 15 setara perunggu, kayak gitu. Dan ini kemarin ini apresiasi untuk yang dapat maju ke grand final gitu. Seperti itu. Luar biasa. Ini kebanggaan yang akan selalu melekat dan teringat nih ya seumur hidup ya. Sangat memorable sebenarnya. Kira-kira masih ingin berkecimpung dalam dunia debate kah, atau ini sudah terakhir misalnya nih dalam kompetisi karena sempat vakum kan? Iya. Sebenarnya niat awal saya adalah yaudah saya masuk sebentar ke dunia debat. Masuk sebentar. Buat NUDC saja. Tapi ternyata dapat. Jadi di sini saya ada kewajiban. Kewajibannya yang pertama adalah jadi delegasi Indonesia buat World University Debating Championship 2025 di Panama gitu. Jadi delegasi Langsung merinding aku dengerin. Iya. Oh my god. Jadi karena delegasi resmi, berarti saya ada kewajiban untuk memaintain skill saya dan meningkatkan. Sehingga saya tetap harus turun lomba gitu. Bersama partner atau sendiri? Bersama partner tentu saja. Mewakili UB? Mewakili Indonesia. Iya. Wow. Kapan tuh lombanya? Nanti awal 2025. Iya. Pulang dari Panama harus kesini lagi sih. Waduh. Harus ceritain motionnya apa yang dibawa di sana, pasti udah. Iya. Ya seperti itulah. Jadi saya rasa ini sangat apa ya? Ya kewajiban yang harus saya tunaikan istilahnya. Dan mungkin kewajiban yang kedua adalah karena kemudian saya kan ada junior dan senior di English Debating Society itu juga ya, yang kemudian ketika saya melihat mereka saya rasanya seperti ingin membantu mereka juga gitu. Karena kemudian senior yang kemudian benar-benar ada dan terlibat dalam debat saat ini yang paling tua itu saya kemudian. Yang lain sudah menikah soalnya. Ya, yang lain sudah bermacam-macam gitu. Jadi saya rasa ada kewajiban untuk kemudian saya juga bisa melihat mereka berkembang, regenerasi gitu. Masya Allah, luar biasa. Ya. Cuman ya nanti kita lihat lagi juga sih. Kita lihat lagi juga ya. Karena saya juga semester 6, udah semester mahasiswa tua. Gimana kira-kira manage waktunya nih? Waduh. Berat ya manajemen waktu, ya saya ada beberapa hal yang kemudian harus
tinggal masalah prioritas aja sih, dan I gimana see. bisa menyelesaikan yang urgent dan mana yang nanti bisa di-delay dulu dan sebagainya. Berarti next year pas dirimu lagi skripsi gitu ya, semester 8 jangan-jangan. Ya, seperti itu. I see, seru banget ya. Sampai ke WUDC ini pasti heboh banget ya, semua teman-teman formasi dan juga UB. Live streamingnya bakal kasih tahu atau nggak ada nih kalau biasanya di WUDC? Tergantung penyelenggara. Oke, siap-siap. Kita pasti mendoakan yang terbaik sih. Buat Hema, partnernya siapa? Boleh tahu namanya? Namanya Irfan Azari, dia dari HI angkatan 2022. Oh, oke. Jadi nanti berangkat secara tim berdua mewakili Indonesia. Iya. Udah nggak ada lagi yang lain berarti? Ada lagi yang lain, maksudnya gimana? Ada yang sama-sama dari Indonesia? Nggak ada. Semua grand finalis NUDC jadi delegasi. Oh, kemudian nanti lomba di sananya saling berdebat gitu. Iya, kalau bertemu di round, ya kita juga tetap berkompetisi. Wow, ini nggak bisa sih kita ngomongin satu episode ya. Jadi next year teman-teman semua pemirsa harus menjadi saksi bahwa Emma kan kesini lagi setelah pulang dari Panama di 2025 untuk sharing cerita keseruan lomba WUDC di sana dan musim-musimnya ya. Jadi Aduh, udah ditagih janji aja ya dari sekarang banget mewakili Indonesia. Kita doakan sama-sama semoga semua lancar. Amin. Bukan hanya soal dunia di lomba debate, tapi kuliahnya juga bisa rampung dan selesai. Amin. Dan juga niat baiknya untuk membantu adik-adik tingkat ya, regenerasi ya. Semoga. Boleh ditagih nanti ya teman-teman formasi. Fats, tolong jangan tagih saya. Oke gitu, thank you banget Emma udah ngasih kita banyak informasi soal debate. Ini hal yang unik dan seru juga buat kita pelajari. Dan teman-teman semua yang mungkin tertarik belajar debate bisa kontak Emma. Waduh, join di promosi ya? Di UKM Formasi gitu ya. Bisa join formasi aja nanti ke Fats ya. Iya, nanti ketemu Emma lagi. Nanti ketemu saya lagi. Oke Emma, good luck untuk semuanya lancar-lancar. Dan teman-teman semoga makin terinspirasi dengan obrolan kita kali ini. Dan kalian bisa menjadi sesuatu yang mengharumkan nama Universitas Brawijaya. And see you on another episode. Bye-bye.